teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rifkoh Zahirani dengan NIM 20234015, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi prosedur alih media dan perawatan dan penyiangan bahan pustaka, serta contoh bagaimana kegiatan preservasi dan konservasi di perpustakaan. Video presentasi ini bertujuan untuk memenuhi UAS mata kuliah preservasi dan konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desriani Estos MIKOM. Baiklah teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media ini dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Sedangkan manfaat atau keuntungan dari alih media ini yaitu meningkatkan efisiensi organisasi, meningkatkan kinerja organisasi, bisnis proses, menekan biaya, dan berbagai hal lainnya. Kemudian, apa sih alasan dari alih media ini? Pada saat ini, semua informasi maupun administrasi terlahir dalam format elektronik, maka merupakan suatu hal yang sangat logis jika kemudian informasi tersebut dikelola dalam bentuk elektronik. Manajemen arsip elektronik akan membuat organisasi atau instansi selalu mengikuti perkembangan zaman dan mengembangkan inovasi. Selain itu, juga akan memudahkan organisasi dalam mengimplementasikan perubahan yang terjadi, baik itu aturan pemerintah, kebijakan organisasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan proses pengelolaan informasi dan manajemen arsip. Adapun keuntungan dalam melakukan alih media ini yang pertama yaitu meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali informasi. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Yang kelima, memudahkan dalam pertukaran informasi dan pengguna kembali informasi arsip oleh unit atau organisasi lain. Yang keenam, menekan biaya dan memberikan kemampuan untuk menyediakan informasi secara akurat, cepat, dan transparan sesuai permintaan pemegang kewenangan maupun kebutuhan suatu regulasi. Yang ketujuh, mempunyai persiapan akan bisnis dan risiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan keberlangsungan bisnis. Dan yang terakhir yaitu penekanan biaya karena berkurangnya penciptaan, penyimpanan, temu kembali, dan pengelolaan atas media kertas. Selanjutnya yaitu prosedur alih media. Yang pertama yaitu alih media buku. Contohnya pada proceeding. Proceeding itu merupakan bahan pustaka yang merupakan kumpulan artikel hasil penelitian yang telah diseminarkan oleh institusi penelitian lingkup Badan Litbang Pertanian yang diterbitkan 1 sampai 3 kali dalam setahun. Jadi, yang pertama prosedurnya yaitu scan koleksi proceeding seluruhnya dari mulai cover sampai halaman terakhir. Yang kedua, hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai judul covernya. Yang ketiga, file dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Yang keempat, untuk keperluan database IPTAN, selanjutnya file tersebut diekstrak berdasarkan judul artikelnya. Dan yang terakhir, setiap file dari artikel tersebut dientrikan ke dalam database IPTAN. Dengan demikian, hasil scan dari koleksi proceeding digunakan untuk melengkapi database buku dan database IPTAN. Yang selanjutnya yaitu prosedur alih media majalah. Majalah atau jurnal merupakan bahan pustaka yang terbit secara periodik dengan judul yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama dan terus-menerus. Tahapannya dalam men-scanning majalah yang pertama adalah scan halaman cover dan setiap halaman artikel dalam majalah, kemudian diberi satu nama, kemudian file tersebut diekstrak satu persatu berdasarkan judul artikelnya. Yang kedua, scan dilakukan untuk setiap artikel kemudian diberi nama. Selanjutnya, artikel kedua di-scan dan diberi nama. Demikian selanjutnya. Hasil scan dari majalah biasanya digunakan untuk keperluan database IPTAN. Yang ketiga yaitu teknologi tepat guna.
koleksi yang dimasukkan kepada teknologi tepat guna berasal dari iptan, leaflet, poster, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu standar dalam penamaan file. Standar penamaan file dimaksudkan untuk memperoleh susunan nama file hasil scan. Yang pertama yaitu untuk koleksi buku. Penamaan filenya yaitu nama direktori penerbit, garis miring tahun terbit, garis miring nama file PDF. Contohnya yaitu seperti yang tertulis pada slide presentasi saya. Artinya ini yaitu buku terbitan BPTP Bali tahun 2008 dengan subjek atau tema tanaman pangan, yaitu dengan tanda PAN, dengan nomor urutan buku nomor 1. Untuk koleksi proceeding, penamaan filenya yaitu nama penerbit, garis miring tahun terbit, garis miring nama file PDF. Contohnya yaitu pada tertera pada slide presentasi saya, yang artinya proceeding terbitan BPP 2TP tahun 2008 pada proceeding buku 1 dengan nomor urut artikel nomor 5. Kemudian untuk koleksi buku edisi khusus, penamaan filenya yaitu nama direktori, garis miring penerbit, garis miring tahun terbit, garis miring nama file edisi khusus PDF. Contohnya yaitu yang sudah dituliskan, yang artinya buku atau proceeding terbitan BPTP Kalsel tahun 2008 dengan volume 1 edisi khusus tahun 2008 nomor urut artikel 1. Untuk penamaan pengelolaan filenya, file yang sudah ketiga file yang sudah saya jelaskan sebelumnya disimpan di bawah buku 09. Misalnya yang pertama itu buku 09 garis miring Bali, garis miring 2008, garis miring PAN 1 titik PDF, dan begitu seterusnya. Yang kedua yaitu untuk koleksi majalah. Penamaan filenya yaitu nama direktori majalah, garis miring tahun terbit, garis miring nama file PDF. Contohnya yang sudah saya tuliskan, artinya yaitu Jurnal Agrikam tahun 2008, volume 1, nomor 12, tahun 2008, nomor urut artikel nomor 1. Untuk pengelolaan filenya, file tersebut dapat disimpan di bawah iptan 09. Misalnya, iptan 09 garis miring Agrikam garis miring 2008 garis miring 1120801 titik PDF. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi berikutnya, yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama yaitu perawatan bahan pustaka. Menurut KBBI, perawatan berarti proses, cara, merawat, dan memelihara bahan pustaka. Sudminah dalam Entur Wulandari tahun 2019 menjelaskan bahwa perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka awet dan terawet dengan baik. Jadi, perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama. Selanjutnya yaitu penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian penyiangan bahan pustaka. Penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena sudah tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya, atau telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Atau lebih sederhananya, penyiangan merupakan pemilihan bahan pustaka yang dinilai kemanfaatannya bagi perpustakaan tersebut dan merupakan kegiatan pemindahan koleksi dari jajarannya dikarenakan koleksi tersebut rusak, tidak up to date, atau terdapat kerusakan lainnya. Bahan pustaka yang sudah dipindahkan dari rak tersebut, bisa saja bahan pustaka tersebut dipindahkan, dibuang, atau disimpan dan dikelompokkan dalam gudang, atau diputuskan untuk dijual, atau bisa juga dijadikan sebagai hadiah untuk perpustakaan lain. Selanjutnya yaitu tujuan dari penyiangan bahan pustaka. Menurut Heri Kusnanto tahun 2011, tujuan penyiangan bahan pustaka pada dasarnya lebih pada kebutuhan pemustaka agar koleksi perpustakaan selalu terbaru atau up to date dan tidak ketinggalan zaman. Nah, sedangkan menurut
Ken Retno pada tahun 2010 memaparkan lebih banyak tujuan dari penyiangan ini, yaitu yang pertama, menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat atau shelf space. Yang ketiga, yang selanjutnya, mempercepat proses temu kembali. Kemudian agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal, secara sentral informasi yang akurat, relevan, up to date. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Kemudian, apa sih fungsi dari penyiangan bahan pustaka? Nah, fungsi dari penyiangan bahan pustaka ini yang pertama adalah menghemat tempat, dapat menghemat waktu, membuat koleksi lebih menarik, meningkatkan reputasi perpustakaan, mengetahui kebutuhan koleksi, dan yang terakhir mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Nah, selanjutnya adapun manfaat dari penyiangan bahan pustaka menurut Aidil Putra pada tahun 2019, antara lain yang pertama, bahan pustaka yang ada dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna baik dari segi isi, usia, maupun fisiknya. Yang kedua, mengurangi kepadatan koleksi sehingga dapat mengefisienkan isi ruangan dengan koleksi-koleksi yang sering digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, bahan pustaka hasil penyiangan dapat dimandatkan oleh perpustakaan lain yang memerlukan. Nah, selanjutnya yaitu kriteria penyiangan bahan pustaka. Kriteria penyiangan bahan pustaka ditentukan oleh pustakawan pengembangan koleksi yang berkonsultasi dengan pustakawan dan staf pengajar. Berikut kriteria-kriteria penyiangan bahan pustaka menurut Aidil Putra pada tahun 2019. Yang pertama yaitu penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi, yang kedua berdasarkan volume berlebihan atau duplikat, yang ketiga berdasarkan konten miskin, yang keempat berdasarkan bahasa, yang kelima berdasarkan kelas khusus dari koleksi, yang keenam berdasarkan usia koleksi, yang ketujuh berdasarkan kelas khusus dengan usia tertentu untuk disiangi, yang kedelapan berdasarkan karya khusus untuk majalah dan serial, dan yang terakhir berdasarkan pola penggunaan. Sedangkan menurut Evans dalam buku Almah menyebutkan lebih ringkas mengenai kriteria penyiangan koleksi, yaitu yang pertama kondisi fisik bahan, yang kedua isi, yang ketiga penggunaan, yang keempat duplikasi, dan yang terakhir dapat dipinjam dari perpustakaan lain. Nah, selanjutnya yaitu apa sih sarana dan prosedur penyiangan bahan pustaka? Sarana yang diperlukan dalam penyiangan menurut Aidil Putra tahun 2019 yaitu yang pertama katalog perpustakaan, yang kedua kartu register, dan daftar buku, serta sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Lebih ringkasnya, prosedur dalam penyiangan bahan pustaka menurut Yulia Yuyu dan Janti Kristina Wati Sujana dalam Robinson tahun 2019 yaitu yang pertama, pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi, pencabutan kartu katalog buku, pengecapan, penyusunan buku di gudang, dan yang terakhir yaitu membuat berita acara. Nah, dalam penyiangan bahan pustaka ini juga terdapat kendala. Berikut kendala umum yang ditemui dalam melakukan kegiatan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama itu yaitu adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki. Yang kedua, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengandaan atau konsep membangun koleksi. Dan yang terakhir, masih ada prosedur yang rumit dalam melakukan penyiangan bahan pustaka. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah contoh bagaimana kegiatan preservasi dan konservasi di perpustakaan. Contohnya yaitu kegiatan dalam penjelidan. Penjelidan itu merupakan suatu kegiatan yang menghimpun atau menyusun halaman-halaman atau lembaran-lembaran lepas sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh sesuai dengan urutan lembaran yang ada. Nah, bagaimana sih dalam melakukan kegiatan penjelidan? Yang pertama yaitu mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti cutter, klip kertas, mika bening untuk bagian depan buku, dan ada kertas khusus yang digunakan untuk buku bagian belakang. Biasanya di tempat fotokopi kita menyebutkan dengan kertas jilid. Selanjutnya peralatan yang digunakan yaitu lakban hitam dan penggaris.
Prosesnya yaitu yang pertama, penyatuan lembaran kertas yang akan dijilid, serta penyatuan buku dengan mika bending untuk bagian depan buku dan kertas khusus yang digunakan untuk belakang buku. Nah, setelah penyatuan ini dilakukan dengan rapi, lalu kemudian klip bagian tepi kiri kertas, jaraknya dari tepi sekitar setengah sampai 1 cm, disesuaikan saja. Dan yang ketiga yaitu kemudian tempelkan lakban untuk menutupi bagian kertas serta bertujuan agar buku menempel dengan kokoh. Lakban ditempelkan dengan cara menutupi bagian depan kertas yang sudah diklip dan belakang kertas agar klip tidak kelihatan dan agar kelihatan rapi. Selanjutnya yaitu finishing, yaitu dengan memotong tepi-tepi kertas dengan menggunakan cutter dan penggaris agar lembaran yang tidak sama rata dipotong dengan rapi dan proses penjilidan pun selesai. Nah, itulah video presentasi yang telah saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, yaitu tentang prosedur alih media dan perawatan dan penyiangan bahan pustaka, serta contoh bagaimana kegiatan preservasi dan konservasi di perpustakaan. Semoga video ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin dan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan. Untuk itu, saya Rifwa Zairani undur diri. Bye-bye.